saya ingin ada yang memimpin doa di sini yang belum. Kemarin Pak Jaya Ginting ya, belum memimpin doa. Pak Jaya, halo, selamat pagi Pak Jaya. Bisakah memperlihatkan videonya? Ya, saya berharap yang sinyal tidak ada kendala, kemudian yang tidak ada izin tertentu tetap bisa on cam ya Bapak Ibu ya, agar kita semakin mengenal. Jangan sampai nanti saya pergi ke tempat Bapak Ibu, saya tidak menyapa karena Bapak Ibu tidak menampakkan video ketika pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Jaya. Pak Jaya silakan memimpin doa Pak Jaya. Wah ini pakaiannya masih baru bertempur ini Pak Jaya rupanya ini. Baru siap berburu. Siap berburu. Berburu ilmu ya Pak Jaya ya. Silakan Pak Jaya. Nanti untuk memimpin lagu nasional, saya harap ini Ibu Hartati ya. Ibu Hartati. Nah, ya Ibu Hartati sekarang silakan dipikirkan lagu apa yang akan dipakai untuk mengajak teman-teman semua bersemangat. Silakan Pak Jaya. Nggak pintar nyanyi, Bu. Tapi kalau olahraga saya yang mimpin, Bu. Oh, boleh nantilah. Nanti di ice breaking. Baik. Ibu Lucy, Bu. Ibu Lucy. Oke. Bu Lucy kemarin sudah ini Bu Lucy mau lagi ya Bu Lucy ya? Suaranya Bu, nggak dengar. Iya, suaranya belum dibuka. Nah. Aku ngapain pun mau Bu, asal aku tahu. Ya, nanti Bu Lucy lagu nasional ya. Nanti ice breakingnya Ibu Hartati siap dengan gerakan-gerakan badan kita ya, tubuh kita. Ya, Bu. Oke, baik. Ya, Pak Jaya, silakan Pak Jaya. Oke, makasih Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu narasumber. Baik, terima kasih Pak Jaya ya atas doanya, sehingga mudah-mudahan dengan doa tersebut kegiatan ini menjadi lancar dan penuh hikmah ya. Silakan kepada Ibu Lucy untuk memandu teman-teman, memimpin teman-teman menyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalisme kita ini semakin kuat. Ibu Lucy silakan. Oke, baik. Bapak Ibu yang hebat, kita bernyanyi lagunya tidak sekarang telah tanya profil pelajar Pancasila ini sesungguhnya apa begitu kan. Nah, mari kita bersama-sama memulai Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya, subjek dia. Yang kompeten, memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, pernyataan ini sesungguhnya ada 3 variabel Bapak Ibu, 3 kata kunci. Yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, artinya di sini bukan hanya saat dia belajar saja, tetapi sepanjang hayat. Artinya profil pelajar Pancasila ini melekat pada diri anak itu sampai kapanpun, sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Dan kompeten. Kompeten di sini nanti ada prinsip-prinsip di mana anak-anak kita ini agar menjadi lebih kompeten ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi ya Bapak Ibu. Dimensi yang pertama beriman, bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ada dalam tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas kan Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa tujuan pendidikan nasional ini seperti ini ya, antara lain ya, beriman, bertakwa, mandiri dan seterusnya. Kemudian dimensi yang kedua Bapak Ibu mandiri. Kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif.
Nah, keenam dimensi tersebut, Bapak Ibu, perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya Bapak Ibu ya. Meskipun betul ya modul-modul yang ada dari sejak awal sampai ini sekarang ini di tahun 2022 sudah mengalami banyak perkembangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti akan saya coba mungkin nanti pada saat membuat modul profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu tetap bisa nanti mengakses meskipun betul ya modul-modul yang ada dari sejak awal sampai ini sekarang ini di tahun 2022 sudah mengalami banyak perkembangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti akan saya coba mungkin nanti pada saat membuat modul profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu tetap bisa nanti mengakses ke Kepala BSNP ya yang tahun 2022 nomor 009 ya Bapak Ibu ya. Ini yang bisa Bapak Ibu nanti lihat sehingga Bapak Ibu bisa melihat yang update ya, yang update. Karena ini ditetapkan pada bulan Februari ya tahun 2022. Sehingga nanti yang akan Bapak Ibu jadikan rujukan bisa dari sini ya Bapak Ibu ya, dari SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomornya 009 tahunnya 2022 tentang apa? Tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu bisa ada nggak ya di LMS ya? Ini ya sepertinya. Di LMS 2021, Bu. Oh ya, oke. Nanti di-share ya. 2022 ada keluar, Bu. Ya, oke. Yang ini yang sedang saya sampaikan ya. Ya, nanti seperti ini mengenal ya, mengenal simbol. Nanti di fase A ini antara usia 6 sampai 8 tahun ini Bapak Ibu ya, sekitar usia itu, karena ini tidak bisa pasti juga, ada juga yang di usia ini dia mungkin sudah melampaui sampai di fase selanjutnya gitu ya. Pada umumnya pada usia 6 sampai 8 tahun. Ini sudah mestinya mengenal sifat-sifat utama Tuhan ya. Kemudian mengenal unsur-unsur utama agama, ajarannya, ritual keagamaannya, kitab sucinya, orang suci, utusan Tuhan, dan seterusnya. Dan nanti pada fase B-nya, kira-kira usia 8 sampai 10 tahun, mereka mulai memahami. Kalau tadi di fase A ini baru mengenal, kalau di fase ini sudah mulai memahami sifat-sifat Tuhan yang berkaitan dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Kemudian mengenal pula unsur-unsur utama agama, simbol-simbol dan sejarahnya ya, sejarah kepercayaannya. Kemudian pada fase C di sini sudah mulai umumnya ini pada usia 10 sampai 12 tahun ya Bapak Ibu. Di sini sudah mulai memahami berbagai kualitas. Nah, kalau tadi hanya memahami sifat-sifat Tuhan, tetapi pada usia ini, pada fase ini diharapkan atau pada umumnya mereka sudah memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan yang diutarakan dalam kitab suci agama masing-masing, menghubungkan kualitas positif Tuhan dengan sikap pribadi kita ya. Misalnya pada contohnya yang paling mudah ya, misalnya pada unsur kasih sayang, misalnya bagaimana kasih sayang Tuhan yang tergambar dalam kitab suci akan bisa kita manifestasikan dalam diri kita ketika kita ini menebarkan kasih sayang seperti apa kepada sesama begitu ya. Ini adalah bagian dari sifat-sifat Tuhan yang bisa kita implementasikan, bisa kita teladani. Nah, ini ya, kualitasnya seperti itu contohnya ya, kualitas kasih sayang, kualitas kebaikan Tuhan yang lain, dan peran agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah mulai dipahami
pada usia 10 sampai 12 tahun. Ini pada fase C nih ya Bapak Ibu ya, masih apa itu kelas 5 sampai kelas 6 ya, fase C. Di sini mestinya sudah mulai anak itu mulai memahami bahwa peran agama itu seperti apa dalam menggait atau dalam menuntun moral-moral kita ya. Nah, kita berbandingkan pada usia 13 sampai 15 tahun Bapak Ibu, di mana ini adalah fase D ya. Fase D ini adalah fase SMP kelas 7 sampai kelas 9. Di sini memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas ya. Jadi mereka paham akan hadirnya Tuhan dan juga mengaitkan dengan kualitas yang ada dalam diri Tuhan, sifat-sifat mereka ya. Jadi Tuhan diturunkan memang untuk memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada seluruh alam misalnya. Nah, ini sudah mulai dipahami oleh anak-anak usia ini mestinya ya. Nah, kemudian memahami unsur-unsur utama kepercayaan dan mengenali peran agama dalam kehidupan serta memahami ajaran moral agama. Nah, ini kalau tadi pada fase sebelumnya baru mengenal, tapi pada fase ini sudah mulai dipahami. Sudah mulai dipahami sehingga mereka udah mulai bisa oh iya ya ternyata peran agama itu bisa menjadi kontrol dan seterusnya, bisa menjadi penekan ketika orang mau berbuat tidak baik dan seterusnya. Memahami ya. Ini pada fase D. Nah, nanti Bapak Ibu ketika akan membuat proyek profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu paling tidak di fase ini. Di fase ini yang akan dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan sangat berhubungan dengan indikator yang akan Bapak Ibu capai pada proyeknya nanti. Di sini ini baru dimensi beriman ya Bapak Ibu ya. Nanti dimensi yang lain juga sama. Jadi Bapak Ibu melihat di sini karena di sini bisa menjadi indikator bagaimana proyek yang akan Bapak Ibu buat sampai ranah ini ya, sampai pada tahapan ini. Nah, pada fase ini D ya, yang ini saya salah nunjuk, yang D ini. Nah, pada fase berikutnya pada fase E ini Bapak Ibu nanti pada fase ini yang SMA SMK ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini bisa membandingkan pula sampai di mana, sampai pada taraf implementasi ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi apakah pada pembuatan proyek nanti hanya boleh sampai di sini Bapak Ibu? Tahapannya ya tidak. Jika di sekolah yang akan Bapak Ibu bimbing nanti atau yang akan Bapak Ibu kawal nanti memungkinkan walaupun ini SMP tetapi pemahamannya sudah pada fase E, fase SMA SMK ya tidak mengapa sampai di sini sampai menerapkan pemahaman sampai memahami struktur organisasi, unsur-unsur utama agama, boleh Bapak Ibu silakan. Karena ini kan hanya patokan saja ya, patokan acuan pada umumnya gitu. Pada umumnya pada fase ini sampai pada ranah ini, sampai pada tahapan ini, sampai pada tentang kompetensinya sampai di sini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu lihat juga pada video-video tentang proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa menganalisis, wah ini walaupun SD ternyata sudah sampai ranah yang lainnya ini, ranah di atasnya misalnya. Bisa dianalisis ya Bapak Ibu ya. Demikian pula yang miliknya SMP ternyata sampai pada bagaimana agama ini memberi kontribusi yang nyata terhadap bangsa ini misalnya. Nah, ini artinya sekolah Bapak Ibu ini sudah melampaui fase D. Itu boleh-boleh saja ya Bapak Ibu ya. Boleh. Jadi tidak harus sama tahapannya seperti ini. Ini hanya acuan saja. Sekali lagi ini hanya acuan saja. Nah, itu alurnya adalah nanti endingnya adalah pelajar Pancasila, tetapi kalau di moderasi beragama ini kan pelajar yang moderat. Nah, di sini nanti disinkronkan. Sehingga akan semakin kuat profil pelajar Pancasila dan pelajar moderatnya juga akan semakin kuat. Dikuatkan oleh profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Dimensinya sudah. Ini saya ringkasannya saja nih Bapak Ibu biar tidak terlalu
panjang begitu. Nah, ini tadi yang beriman pertama pada Tuhan, ini tadi sudah saya gambarkan alurnya seperti apa sampai pada fase-fasenya Bapak Ibu. Kemudian dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Nanti Bapak Ibu boleh buka di alurnya pada tahap fase D sampai mana, sehingga nanti ketika Bapak Ibu akan membuat aksi nyata di berkebinekaan global, Bapak Ibu bisa melihat yang ingin dicapai pada fase D itu sampai ranah mana berkebinekaan global ini, ya. Sampai pada ranah mana itu ranah minimalnya ya Bapak Ibu ya, tahapan minimalnya. Tapi nanti boleh disesuaikan dengan sekolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu bimbing begitu ya. Nah, ini juga di sini karena di sini kita juga dari berbagai daerah ya Bapak Ibu, sehingga memungkinkan sekali Bapak Ibu nanti membuat proyek di aksi nyatanya atau nanti di ruang-ruang kolaborasinya sudah mulai mengangkat ini berkebinekaan global. Kita paham bahwa pelajar Indonesia yang berkebinekaan global ini pasti akan memiliki identitas yang matang. Dia akan mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya ya Bapak Ibu ya. Makanya ketika kita ada di dunia internasional, pasti yang akan ditanya terlebih dahulu biasanya kekhasan daerah kita dengan berbagai macam budayanya. Tapi kalau namanya P5, dia tetap merupakan suatu kegiatan intrakurikuler menurut saya gitu. Ya, oke Pak Asin ya. Ya. Saya gambarkan begini ya biar semakin jelas ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Asin ya, boleh tepuk tangan ya untuk Pak Asin biar semangat. Ya, tidak mengingatkan agar kita semakin paham ya. Oke, jadi perbedaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek yang ada pada kegiatan intrakurikuler seperti ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita gambarkan. Ada di poin 1 nih, di poin 1 dibesarkan size-nya Bu, nggak nampak. Oh, tidak nampakkah ini? Begini nampak? Oke dok ya. Oke ya, karena ini saya ambil langsung dari ini jadi agak jalan-jalan nih. Oke, pada poin 1 ini Bapak Ibu ya, bersifat lintas disiplin. Nah ini pada profil pelajar Pancasila ini ya, biar nggak jalan-jalan nih. Nah, jadi perbedaan yang nyata di sini pada profil pelajar Pancasila ini tidak terikat pada satu mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi karena dia proyek tersendiri, tetapi nanti pada pelaksanaannya dia pasti akan selalu bersinergi. Karena seperti kita pahami bahwa setiap mapel ini nilai-nilai yang ada pada Pancasila gitu ya, yang dia akan terinternalisasi pada mata pelajaran, pada setiap mata pelajaran. Tetapi proyeknya ya Bapak Ibu ya, proyeknya bukan nilai-nilainya. Proyeknya dia itu tidak terikat, proyeknya tidak terikat. Nah, kemudian nomor 4 nih, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakurikuler dalam hal fleksibilitas struktur pembelajaran. Jadi kalau pada intrakurikuler itu kan terstruktur ya Bapak Ibu ya. Terstruktur karena sudah dibatasi dengan ruang dan waktu. Tetapi kalau pada proyek ini, profil pelajar Pancasila ini tidak terikat ya, tidak terikat. Jadi dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel ranahnya mau ranah seperti apa, karena dari 6 dimensi ini kan memungkinkan Bapak Ibu di luar kelas, di mana-mana, di luar materi juga, karena ini betul-betul memang independen ya, berdiri sendiri. Proyeknya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi proyeknya. Kemudian perbedaan yang berikutnya ini pada poin yang kelima, bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Bukan untuk mencapai CP ya Bapak Ibu ya ini. Jadi proyek profil pelajar Pancasila ini bukan untuk target mencapai CP ya Bapak Ibu ya. Ini yang harus dipahami oleh semuanya nanti ketika Bapak Ibu turun ke lapangan.
Jadi project ini betul-betul memang untuk membentuk pribadi.